Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di podcast Baguru Batakun. Batakun. Hai. Penyaring lah sautannya. Penyaring. Sudah. Masuk vitamin. Nang membawa acara semangat juga. Nang menyauti semangat juga. Aduh. Amplop sudah. Ya aduh. Terima kasih banyak. Setelah kita membahas masalah-masalah keistimewaan kewajiban seorang istri terhadap suami, hari ini kita akan membahas seseorang yang mempunyai nama yang indah dan pastinya memiliki keistimewaan, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapakah beliau akan kita bahas hari ini di podcast Baguru Batakun. Guru. Waduh, pindah lebih 50.000 Bang tuh pinanya. Nyaring. Sudah ada di hadapan ulun 3 orang santriwati dari Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin. Ada baiknya kita berkenalan karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dari sebelah kanan siapa nama pian? Musyarafah. Biasanya di Kiau di Kakawanan Pondok. Imus lah. Harusnya berarti nama pian Imus Syarafah. Petambah I mukanya. Kenapa jadi I-nya itu dapat di mana I-nya tuh? Kada tahu juga. Oh iya. Kelas berapa? Kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah. Berarti 1 tahun lagi lah gitu kan. Ya, mudah-mudahan berberkat lah. Amin. Sampai lulus ya Allah. Amin. Yang di tengah siapa namanya? Nama ulun Nurjannah. Orang mana pian? Orang Martapura. Ini kan ingat takut nanti orang mana nih? Orang Pasar Sabtu. Orang Pasar Sabtu. Berarti hari Sabtu asarnya? Nggih. Ya loh. Nggih. Pasar Sabtu di situ juga kah? Di Gambut, misalnya di daerah Pondok juga. Di daerah situ juga? Yeah. Oh iya, berarti pasar Sabtu lah. Yeah. Minggu kan ada pasarnya lah? Tidak. Harus pasar Sabtu? Enggak, hari Sabtu aja. Pasti pasar Sabtu namanya. Kakak Nurjannah, orang Martapura pian lah. Yeah. Martapura di mana? Di Karangintan. Wah, ulun tahunya Karanggigi aja. Karangintan kada tahu. Banyak intan nggak di sana? Ya, kalau. Wah, masa kada tahu orang situ? Di paling ujung wanita tatapannya tajam nih, kayak bukan debt kolektor juga nah, lagi hutang juga nih. Nama Rahma Asnawati. di Kiau. Rahma. Orang mana pian? Sampit. Kalteng ya Allah. Okay. Iya. Salam dari Sampit. Kalau biasanya kan iyalah. Beda lah. Sudah tahu pian diundang di sini kita akan membicarakan apa? Tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Iya, maka dari itu kita akan berbicara tentang sosok yang mempunyai keistimewaan, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini ada pertanyaan di ulun, mungkin salah satu yang kurang tahu juga dengan ibaratnya tuh sejarah dari beliau. Makanya mungkin ulun bisa belajar ulun beban pian pas di sini. Nah, ya Allah. Jadi pertanyaan ulun yang mendasar yang pertama itu siapa beliau? Sayyidah Fatimah itu siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah, anak kesayangannya, anak yang paling disayang oleh Rasulullah. Di antara anak-anak Rasulullah yang paling mirip wujud lahir hina Rasulullah itu ya Fatimah Az-Zahra, satu-satunya anak Rasulullah yang kadang menyusul orang lain, dan satu-satunya anak Rasulullah yang wafat sesudah beliau wafat. Seorang ahli sejarah yang bernama Al-Hakim menyebutkan di dalam buku Al-Mustadrak, di situ dikisahkan bahwasanya Anas bin Malik batakon Masidin. Jar Anas, bagaimana tentang sifat lahiriah Fatimah radhiyallahu anha? Bisnu Masidin menjawab bahwasanya Fatimah penampilannya mirip dengan Rasulullah dan dasar bujur-bujur mencerminkan Rasulullah. Kulitnya yang keputih-putihan,
rambutnya hitam pekat dan panjang. Lalu perkataan itu diperkuat lawan Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jar Aisyah, aku kada pernah melihat seseorang hamba Allah yang sifat dan ucapannya yang menyerupai Rasulullah kecuali Siti Fatimah. Jadi seseorang anak dari Rasulullah yang mempunyai kemiripan hampir ibarat itu sama berarti lah. Dari segi fisik, Bicaranya, dari segi bicara, sampai dari segi berjalannya, cara duduknya, secara keseluruhan berarti hampir sama. Nah, ya namanya anak Bang ya Allah. Tapi ya yang tadi keistimewaannya tuh hampir sama itu berarti memandang Sayyidah Fatimah Zahra aja berarti kita sudah tahu kalau kebiasaan Rasulullah tuh mungkin kayak itu juga itu nih lah. Ya karena tadi yang disambatnya tadi mempunyai kemiripan. Itu tadi beliau ya Allah. Siapanya beliau tadi ya sudah pengen paparkan jelaskan di sini. Nah, ada lagi? Bahkan lo disebutkan dalam riwayat tuh Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang menyakiti Fatimah sama menyakitiku berartinya Rasulullah tuh sayang bener lawan Fatimah sakingnya kata nah Rasulullah tuh anak kesayangan Fatimah tuh anak kesayangan Rasulullah kata nah. Ya. Sampai pernah ada kayak itu ya lo berarti Nabi itu bersabda kayak itu. Dengan menyakiti Fatimah Zahra tadi sama menyakiti Rasulullah. Sampai ada berkata kayak itulah. Berarti liwar sayangnya. Ya. Kebanyakan kebiasaan para orang tua sayang kepada anaknya juga ya Allah. Bisa kita contoh lah bagi yang sudah mempunyai anak ya Allah. Artinya kalau seseorang sudah menyakiti anak kita tuh sama menyakiti kuitannya ya Allah. Jadi jangan macam-macam lawan anaknya gitu nah. Kayak jangan macam-macam ya Allah. Anak orang Bang Rizky. Anak orang jangan macam-macam. Nih ya. Tobat kah sudah? Kalian ini biar pemirsa tahu nah tobat kah sudah pian. Nah, kalau kita sudah berbicara siapa Sidin, tapi kita belum tahu kapan Sidin itu dilahirkan. Nah, kapan ngarang tuh Sayyidah Fatimah Zahra itu dilahirkan? Kita sudah tahu nih Sidin itu kayak apa ibaratnya ya Allah, tapi kita tahu nah kapan Sidin dilahirkan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan sebelum 5 tahun sebelum turunnya wahyu. Jadi Sayyidah Fatimah tuh lahir sebelum Rasulullah tuh diutus, masih di masa kejahilan gitu nah. Dan tepatnya pula pada hari ulang tahun pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah yang ke-10. Jadi pas banner kayak itu nah kayak hadiah anniversary Rasulullah lawan Sayyidah Khadijah tuh kelahiran Sayyidah Fatimah. Lawan juga pas banner tahun itu tuh tahun dimana pembaharuan Ka'bah, yang mana Ka'bah saat itu kebanjiran gitu nah, dan banyak berhala di sekeliling Ka'bah tuh, jadi diperbaharui Ka'bah tuh karena kebanjiran tadi. Dan dari situ Sidin dapat gelar Ummi Ahli Bait. Sayyidah Fatimah lahir dengan keadaan suci, bersih, dan itu karena itu ayahandanya menamai dengan Fatimah. Jadi Rasulullah tuh menamai Fatimah karena Sayyidah Fatimah tuh lahir dalam keadaan suci, bersih gitu nah. Bis itu kelahiran Sayyidah Fatimah tuh disenangi benar oleh keluarga, disambut dengan sukacita, sampai-sampai Rasulullah tuh bersabda dengan Sayyidah Khadijah, innaha nismatun thayyibatun, innaha nismatun mubarakatun. Sungguh dia adalah anak yang cantik, laksana angin sepoi-sepoi yang indah dan penuh barokah. Sayyidah Fatimah lahir pada masa kejahiliahan, tapi kelahiran Sayyidah Fatimah disambut dengan sukacita gitu nah. Kan pada masa jahiliyah tuh loh, misalnya ada seorang anak bayi lahir perempuan tuh nah,
kayak menjadi aib gitu nah, karena perempuan tuh kadang-kala memberikan keturunan, kayak kadang-kala menjadi penerus keturunan. Jadi misalnya ada bayi perempuan lahir tuh dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup gitu nah pas masa jahiliyah itu. Tapi Sayyidah Fatimah kadang itu disambut kelahiran Sidin dengan sukacita dan bahagia oleh keluarga Sidin. Jadi pada saat kelahiran itu memang di masa jahiliyah. Jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah. Jadi kalau ibaratnya ada bayi bebinian, Lahir. itu dianggap kada bisa menjadi seorang penerus untuk keluarganya. Jadi harus Dan menjadi aib juga bagi keluarganya misalnya ada lahir seorang perempuan. jadi aib. Jadi pada saat itu dikubur hidup-hidup. Iya. Wah, Sampai Sayyidina Umar tuh nah sawat juga menggawi yang kayak itu, sawat mengubur anak Sidin juga pas hidup-hidup, gara-gara masih jahiliyah loh, masih belum beriman, belum ada kenabian gitu nah. Jadi Sidin tuh pas sudah beriman tuh kayak menyesal kayak tuh, rencak tertawa, menangis. Tertawa tuh gara-gara memikirkan zaman bahari tuh nah Sidin betapa jahilnya kayak tuh nah, menguburkan anak hidup-hidup, menangis karena anak Sidin tuh nah meninggal gara-gara Sidin jahil. Jadi orang-orang pada zaman dahulu tuh ibaratnya kalau sudah diberi penjelasan, ibaratnya nih kalau ada anak bebinian ini sebagai aib, ini kada bisa menjadi, jadi harus dibunuh kayak itu jalah. Belum ada belum kenabian. ada, iya. Jadi lalu pikirannya bilang ada anak bebinian lahir langsung dieksekusi untuk dibunuh, Dikubur hidup-hidup. Kubur hidup-hidup. Ya. Sudah sampai sini. Sudah. Jadi luar biasa dari penjelasan Bian. Jadi tadi Rasulullah menyambut dengan sukacita dan gembira ya Allah. Kada sama. Jadi situ menganggap ya ini kada kalau bahasanya itu kada aib kan ya Allah nih, luar biasa kan kehadiran, senang Sidin, gembira ya Allah. Iya. Selanjutnya kita akan pertanyaannya di sini nih, siapakah sepaling mulia wanita? Nabi pernah mengatakan kepada kaum muslimin bahwa perempuan-perempuan ahli syurga yang paling mulia itu ada 4 orang. Yang pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad anak Sidin, Batu Maryam binti Imran mamanya Nabi Isa, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Pasti lo kayak Asiyah kenapa aja istri Fir'aun masuk surga juga, malah ahli surga yang dijamin yang mulia kayak itu nah. Karena Sidin tuh beriman lawan agama yang dibawakan oleh agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Habis itulah Nabi itu pernah mengatakan bahwasanya Sayyidah Fatimah tuh nah pemimpin para wanita ahli surga. Sampai ada sabdanya, Al Hasan wal Husain Sayyidah Syababa ahlal jannah wa Fatimah sayyidatin nisa'uhum. Sayyidina Hasan lawan Sayyidina Husain tuh adalah pemimpin para pemuda ahli surga, sedangkan Sayyidah Fatimah adalah pemimpin para wanita ahli surga. Habis itu ada juga kayak teka-teki yang diberikan Nabi kepada para sahabat. Jar Nabi lo, siapa sebaik-baik wanita? Habis itu sahabat tuh kada tahu siapa itu nah, kada ada yang tahunya. Sampai itu Sayyidina Ali bulik, kada lawas Sayyidina Ali bulik betakun lawan Sayyidah Fatimah. Betul, maka Sayyidah Fatimah tuh nah tahu jawaban Sidin tuh sebaik-baik perempuan adalah yang tidak pernah memandang laki-laki dan tidak pernah dipandang laki-laki. Yaitu itu tuh ya Sayyidah Fatimah kada pernah memandang laki-laki yang lain mahram Sidin dan kada hendak memandang laki-laki yang lain mahram Sidin. Sidin tuh menyambat kayak anggapannya tuh Sidin menyambat menjawab pertanyaan tuh. Pada jawaban Sidin tuh iya Sidin seorang. Jawabannya lah. Jawabannya dari diri Sidin seorang ya. Nah. Jadi menggambarkan kalau itu tuh ya Sayyidah Fatimah tadi. Iya. Jadi pertanyaan ini jawabannya itu yang kada pernah memandang yang bukan mahramnya. Perempuan yang terbaik itu nah perempuan sebaik-baik perempuan adalah yang tidak pernah memandang laki-laki dan tidak pernah dipandang laki-laki. Ngalih cariannya orang yang kayak ini. Ulun hendak kada memandang pian ketika di mua kayak itu nah. Hendak kada memandang pian ketika ulun duduk di seberang. Hendak pian kada memandang ulun ketika ulun duduk di sini. Kembali.
Nah, ini kita lanjut. Apa saja gelar Gelar Sayyidah Fatimah Az-Zahra? gelar Sidin tuh banyak, Mm-mm. tapi kami cuma menjelaskan beberapa. Iya. Tapi sebutakan apa-apa aja gitu, tapi kada keseluruhan. Contohnya kayak Ummu Abiha, Ar-Radiyah, At-Tahirah, Al-Batul, Al-Afifah, Az-Zahra, Az-Zakiyah. Habis itu rinciannya banyak menjelaskan juga. Iya mungkin. Nah, ini bisa benar lempar lah. Sidin digelar, bisa juga digelar Al-Batul karena Sidin orang yang meninggalkan kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan Kehidupan kehidupan dunia. dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Sidin ada juga bisi gelar yaitu Ummu Abiha yang artinya ibu gasan abahnya kata. Nah, jadi Sidin tuh bisa benar menggantikan sosok Sayyidah Khadijah. Iya. Karena Sayyidah Khadijah tuh kan sudah wafat loh. Jadi Sayyidah Fatimah ini bisa benar menjadi kayak jadi Anak, jadi anak. anak. Iyalah. Nggih, jadi mama kawa gasan Rasulullah nih. Nah, jadi Sidin digelar dengan Ummi Abiha. Gelar Sidin ini banyak kayak pang lagi, tapi kami menyebutkan ini aja dulu Ini. karena banyaknya gelar seseorang tuh menunjukkan bahwa orang tuh mulia benar dan masyhur benar kata. Nah, jadi mun banyak gelar masyhur benar orang itu mulia benar tuh. Nah, kayak Rasulullah banyak banget lo gelar Sidin tuh. Nah, Mbah tuh ulun nambahi lagi Oke. At-Tahirah tuh orang yang suci, karena Sidin tuh kayak kada pernah haid, bahkan Sidin pernah nifas, tapi nifasnya tuh kayak beda daripada yang kayak kita binian tuh. Jadinya kan kayak orang yang suci, kayak haid aja kan paling sedikit sehari semalam. Yang Mbak tuh yang paling sedang, kayak orang banyak yang haid 6 atau 7 hari. Mbak tuh yang paling lawas 15 hari. Sidin kada pernah haid. Habis itu kalau nifas, Sidin tuh pernah nifas cuma sekejap mata. Yang paling sedikit nifas Sidin tuh ya cuma sekejap mata, dan nifas paling sedikit cuma anak qazah itu yang sekejap mata tuh. Habis itu kalau kebanyakan orang kan 40 hari. Kalau paling banyak nifasnya tuh 60. Jadi Sidin tuh yang sekejap mata tuh. Kita tuh kedede yang kayak itu. Sekejap mata tuh ibaratnya kayak ini ya lo. Sekejap mata. Belah aja matanya dikit. Bahkan ada kisah dari Asma bin Umair. Sidin tuh kan membantu Fatimah bersalin melahirkan Sayyidina Hasan. Mbak tuh jar Sidin lo, aku nih kada melihat sedikit darah keluar dari Sayyidah Fatimah tuh pas melahir tuh. Mbak tuh lo bingung ya Sidin nih, kayak kada asa mustahil gitu. Habis tuh jar Sidin lo, aku kisah karena ini lawan Rasulullah. Soalnya jawaban Rasulullah, amma alimta anna batai tahiratun mutahhirah la yura laha damun fit tamsi wala wiladah. Ikam kada tahukah aja kayak jar Rasulullah menyebut Asma nih, putriku tuh nah suci lagi disucikan Allah gitu. Kededa baginya darah, bagi haid apapun kayak keluar darah gara-gara wiladah. Kayak tuh dari situ Sidin tuh kayak digelar dengan At-Tahirah. Luar biasa ya Allah. Okay. Hanya berbicara kita nih sedikit lagi, cuma sudah luar biasa dengan keistimewaan yang kita dapatkan dari beliau tuh. Ini mulai dari yang pian sebutkan tadi ya Allah. Yeah. Artinya kada kayak binian kayak biasanya. Kalau binian biasanya kan ada haid ya Allah, nifas sampai berapa, ada yang sampai 40 hari atau 2 bulan 60 hari lah. Ini sekejap mata, luar biasa benar. Wah, jadi ya sangat istimewa lah, dan merupakan anak dari yang sangat istimewa juga. Iya Allah. Nah, oke, kita cukup membahasnya. Kita simpan dulu yang lainnya ya Allah, biar pembahasan ini akan kita kupas lebih jauh bersama seseorang nanti yang akan hadir di sini. Terima kasih banyak Pian sudah menemani ulun. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Tetap saksikan Bagul
Batakun. Yo, kembali di Baguru Batakun Guru. Luar biasa. Luar biasa semangatnya. Semangat 45. Iya. Ohoi. Ya. Mungkin sudah tidak asing di hadapan ulun. Kita kedatangan guru Saman. Ini silaturahmi dari 2 program. Program niat silaturahmi ke podcast. Kayaknya program podcast silaturahmi ke niat ya. Bisa gitu. Yang ada kesannya pau. Nah itu dapatnya di program niat bro lah. Niat ajan. Bingung juga pangun sampai ini masih kenapa bunyi kantut tuh pau. Ya mungkin kantut orang situ kalau. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Lawas bener pengen kada belang sini. Aduh. Jadi hitungin berapa bulan nih bro lah. Terakhir apa lah? Aduh. Muharram ya. Tahun baru ingat benar. Tahun baru Islam. Berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sekitar 6 bulan 7 bulanan. Ya, kenapa pengen nanya ke sini 6 bulan? 6 bulan pengen nanya ke podcast. Mau tahu aja kita sibuk. Sibuk. Kejar tayang. Ini habis stok enggak? Ada lagi dah. Ya aduh. Mungkin bro, nih sebelum kita pandir masalah ini kalau ya niat podcastnya ada nggak guru? Ada bang Pina ya. Tapi mana kawan pian yang biasa aja tuh? Ini yang mana nih guru? Yang komeng adul aja ke saya. Ya situ guru itu. Wah ini namanya Pau. Aduh luar biasa. Alhamdulillah bertambah pulang bang guru. Nih tadi pandiran guru lawan santriwati membahas Sayyidah Fatimah Zahra. Radhiyallahu anha. Dijelaskan tadi ulun nih menelinga sedikit. Sedikit ya kah? Sedikit bang guru ya. Supaya pian banyak kayak Allah. Amun banyak apa ini pasti sudah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Habis ulun di sini. Yang paling mungkin ulun garis bawah ini guru ada tadi membahas masalah yang Sayyidah Fatimah ini kan lahir di masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah ini jar pada saat itu apabila lahir seorang bayi perempuan itu kayak dianggap sebuah aib lah. Itu kenapa kayak itu nah? Jadi dulu di zaman jahiliyah itu apabila seorang itu berisi anak binian maka itu seperti aib. Kenapa jadi aib? Karena kan jauh bedanya lakian lawan binian. Amun lakian dibawa berperang, ayo ibaratnya amun dibawa ibaratnya begawi-gawi mengangkat kayu kah atau apakah ayo juga. Tapi kan sedangkan ibaratnya di pandangan orang jahiliyah bari apabila orang itu bisa anak binian seolah-olah ibaratnya aib benar, lemah benar. Yang namanya binian gawiannya biasanya apa? Di rumah, di dapur. Itu pun kayaknya apabila binian itu kawin kayaknya maka otomatis diambil oleh lakinya. Jadi aib benar pada zaman dulu tuh apabila ada orang itu bisi anak binian. Sampai-sampai ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran seorang anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Quran surah An-Nahl ayat 58. Sampai-sampai Allah sudah mengatakan bahwasanya zaman jahiliyah kata Allah Subhanahu wa taala apabila orang itu diberikan seorang anak perempuan baginya aib. Ya sebagaimana yang pernah dikisahkan santriwati tadi ketika zaman Sayyidina Umar waktu masih jahiliyah itu Sayyidina Umar apabila Sayyidina Umar waktu itu bisi anak binian dan anak binian sidin langsung dikubur sidin hidup-hidup karena merasa anak binian itu aib bagi sidin pada zaman jahiliyah. Lalu datanglah Nabi Muhammad SAW membawa cahaya Islam dan lain-lainnya. Lalu diterangkan bahwasanya anak perempuan itu bukanlah aib. Lalu ketika Sayyidina Umar itu mendapatkan hidayah, keingat masa lalu. Jadi apabila Sayyidina Umar tuh kadang-kadang menyendiri, menyorangan nih. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang nangis. Bingung sahabat tuh melihat, amun kita kan kadang-kadang memojok, nangis, itu kadang-kadang kadang-kadang dompet kosong atau kada dibukai bini.
Mungut guru lah. Mungut. Kenapa jar? Duit gede aja. Nah, Sayyidina Umar apabila lagi menyorongan, Sidin kadang-kadang tertawa mengingat kejahilian sebelum Islam. Karena dulu Sayyidina Umar tuh begawi di hutan. Pagi, subuh ibaratnya, karena zaman dulu orang-orang jahiliyah tuh bermacam-macam cara mengolah Tuhan mereka masing-masing. Ada yang mengolah Tuhannya dari kayu, ada yang mengolah dari patung dan lain-lainnya. Sayyidina Umar saat itu pada zaman jahiliyah, Sayyidina Umar mengolah Tuhan Sayyidina Umar itu pakai gelapung, adonan roti. Mbah itu tulak Sayyidina Umar bagawi pina uyuh tang hari ditatak Sayyidina Umar tangan Tuhannya dimakan. Imbe itu sore-sore pulang pina lapar pulang batisnya pulang ditatak sampai akhirnya Sayyidina Umar bulik Tuhannya kada bisi tangan kada bisi batis lagi dimakan oleh Sayyidina Umar. Nah Sayyidina Umar keingatan itu ketawa malah bumbunya aku bahari ya ibaratnya nih kayak itu. Imbe itu kadang-kadang juga Sayyidina Umar nih menangis ditakuni ya oleh sahabat kenapa pian nih kadang-kadang tertawa kadang-kadang menangis. Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, aku menangis karena di zaman jahiliyah aku bisi anak binian, karena zaman itu bisi anak binian ini aib, ibaratnya kecacatan. Saat itu aku mau umpati tren zaman lah ibaratnya nih. Orang kebiasaan bisi anak binian dikubur hidup-hidup, lalu ku umpati juga ku kubur anakku hidup-hidup. Itu menjadi penyesalanku Sayyidina Umar. Jadi bagi saat ini nih ibaratnya nih, anak perempuan tuh bukanlah suatu aib, bahkan anak perempuan itu ibaratnya nih tergantung daripada seorang perempuan anak ini bisa menjadi anak yang pintar atau yang kada. Kan dikatakan madrasatu ula, bahwasanya seorang ibu adalah pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Jadi apabila anak itu sukses, maka dilihat dulu siapa gerang yang melajari. Pasti yang melajari yang pertama adalah mamanya. Dan ini pesan bagi seluruh ibu-ibu yang ada di dunia. Di dunia nih, lain di Banjarnya. Jadi amun pian bisi anak binian, entah itu lakian kah binian kah, kan dikatakan bahwasanya apabila kita meninggal dunia putus seluruh amal kita kecuali 3. Salah satunya adalah amal jariyah. Itu kada putus. Nah, pesan bagi seorang orang tua paling kada nih melajari anaknya tuh Fatihah, surah Fatihah. Jangan sampai orang lain yang melajari anak pian membaca Fatihah. Kenapa? Karena itu kayaknya pacang diulang-ulang oleh anak pian selama sehari dibacanya 17 kali dan sebartaan pahalanya kayaknya dikirim makan kepada buan pian kayaknya. Karena dari awal melajari Bang Guru. Ibaratnya kan amal jariahnya luar biasa nih. Jangan sampai orang lain yang melajari anak kita. Jadi peran seorang perempuan sebenarnya penting benar dalam kehidupan ini. Ya orang-orang yang belum menikah, nih menganggapnya bahwasanya binian tuh apa jar gawiannya di dapur wara ini jar rumah tangga jar wani meninggalkan ini. Padahal orang itu belum merasakan lagi kayak apa menjadi ibu rumah tangga. Bahkan lebih daripada lakian yang kadang-kadang molah mengganti spray, lakian disuruh kedakon. Sekali disuruh keuyuhannya luar biasa. Sedangkan bini ibaratnya nih kadang gawe kadang mengeluhnya ya Allah. Kadang mengeluh bahkan diganggu anak kadang-kadang. Makanya luar biasa ibaratnya binian nih. Sampai-sampai pernah diceritakan Rasulullah SAW ketika beliau sembahyang, beliau menggendong Umamah binti Zainab, anaknya Sayyidatuna Zainab. Jadi ketika sembahyang itu masih halus lagi ibaratnya digendong oleh Rasulullah SAW. Apabila hendak sujud diandak oleh Rasulullah, karena berdiri pulang digendong oleh Rasulullah. Nah itu menandakan bahwasanya anak binian tuh bukan aib bagi kita. Jadi yang saat ini ibaratnya nih kadang-kadang ada perasaan ibaratnya kayak itu tuh malah anakku binian jar kayak apa kan yang meneruskan aja misalnya nih ibaratnya nih, padahal ibaratnya nih yang meneruskan tuh ibaratnya contoh kayak Sayyidah Fatimah ibaratnya kau meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi intinya ibaratnya anak itu lakian kah binian kah, intinya kayak apa anak-anak kita tuh sukses itu tergantung daripada orang tuanya juga ibaratnya. Jadi entah itu lakian kah binian kah tergantung kepada
orang tuanya masing-masing. Apabila orang tuanya ibaratnya kawal mendidik, entah itu lakian atau binian, mendidik dengan sukses, maka anak itu pasti akan sukses. Untungnya pada saat itu guru lah nih mungkin sedikit anu aja. Dan itu mungkin pada saat teknologis pada saat kayak ini ya. Kalau kayak ini kan mungkin umur kelahiran sudah 5 bulan 6 bulan sudah kau melihat jenis kelaminnya. Ya oh ini binian ya. Amun zaman dahulu sudah ada. Belum lahir binian ya sikatnya. Bisa oh ini biniannya aib. Untung ibaratnya. Ya tadi. Luar biasa. Sampai tadi lo guru ibaratnya pada saat kelahiran Sayyidah Fatimah ini Rasulullah bergembira ya. Rasulullah bergembira, bahkan para keluarga sebataan gembira dengan kedatangan Sayyidah Fatimah. Itu menandakan bahwasanya hanya lahir pun sudah menjadi mulia ibaratnya. Apalagi kena sampai dewasa kena maka mulia ibaratnya. Kada terpikir dari Rasulullah guru mah kenapa anu nih aku bisa penerus ibaratnya tuh binian. Kadada. Artinya malah bergembira benar dengan kejadian. Karena diceritakan ketika Sayyidah Fatimah lahir, itu Nabi SAW lagi memperbaharui Ka'bah. Lalu ada ibaratnya gejolak hati beliau, ibaratnya tuh kayak apa? Gretek hati ibaratnya nih. Kayak apa yolah biniku di rumah? Apakah sudah melahirkan? Lalu ketika Rasulullah SAW bulik, sekalinya Sayyidah Khadijah melahirkan seorang anak perempuan, langsung dinamai oleh Rasulullah dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, berikan nama dia Fatimah, yang diambil dari arti diambil arti yang artinya itu apa? Membebaskannya daripada api neraka ya. Namanya aja sudah variannya varian Allah ibaratnya gua. Kada asal-asalan. Makanya nih Jo yang menamai anak Jo jangan sembarangan. Menamai anak Pau bro. Pau yar. Mekepa. Habis di kia orang Pau sini Pau ya. Tak anak abah pulang Pau ya. Pas sesuai juga. Kayaknya bisa ading babam lo enggak? Bahaya benar. Makanya kada kau sembarangan ya. Kada kau, soalnya karena di hari kiamat anak itu dipanggil dengan namanya lawan nama kuitannya kena. Misalnya nih Pau binti Pau binti Babam. Kada baik loh ibaratnya. Misalnya nih siapa nama yang baik siapa? Nama yang baik Ayub Akli bin Nah itu kan baik kayaknya ibadah seluruh umat kayaknya mendengar siapa namanya Pau tuh lah ya. Kayak Pau orangnya. Mencungung ngomong kayaknya aja. Nah itu luar biasa ya kalau tadi pun hanya mendengar ibaratnya dari para santriwati ini juga pemaparan penjelasannya yang apalagi diisi gelar banyak. Apa tadi? Apa gelarnya? Nah. Ya. Apa tadi? Nah, ini ulun menerangkan salah satunya tadi guru lah. Ulun ini mendengar ibaratnya tuh guru kalau ulun ini kan bahasa Arab kan bisa. Bahasa Indonesia ya. Artinya beliau itu tuh suci guru ya. Oh, suci. Suci lagi disucikan. Nah, itu kah? Ya kah? Iyalah. Lain suci dalam debu lah. Suci dalam debu, search. Ya, salah satu gelarnya adalah At-Tahirah. Seorang perempuan yang suci. Apa alasannya? Program ini dibawa sini. Alasan undangan terakhir tadi itu saat menyimak tuh waktu melahirkan kada keluar darah gitu. Oh, keluar tapi majah sekejap matanya ibaratnya. Dan Sayyidah Fatimah kada pernah haid. Nah, beda lawan binian-binian lain. Ini namanya seorang lead. Bahaya benar nih. Berarti Pak hafalin episode kedua nih. Jadi tadi gue udah dijelaskan juga. Ada pertanyaan siapakah sepaling-paling mulianya wanita? Jadi jawaban santri ini wanita yang kada memandang laki-laki lain dan laki-laki kada memandang nyonya. Wah ini ngalih benar Bang Yalan Guru. Ada insyaallah ada ibaratnya nih. Ada. Luar biasa benar berarti kalau memang Sidin memandang orang laki-laki lain tuh kada apalagi dipandang laki-laki lain gitu nah. Berarti kan di rumah aja juga nih. Karena ada peribahasa al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Seorang anak perempuan itu di rumah akan tetapi kabarnya sudah ada di pasar.
Maksud paham lah maksudnya lah. Al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Perempuan ini ada di rumahnya, tapi kabarnya sudah ada di pasar. Maksudnya kayak ini. Ada seorang perempuan yang solehah yang mana inya pernah keluar daripada rumahnya. Inya di rumah beramal ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya, dan inya menjaga kehormatannya sebagai perempuan, akan tetapi inya jadi perbincangan di pasar. Atau di orang lain, oh malah Masya Allahnya itu anak si Anang ya misalnya nih. Misalnya nih, tapi anak lakian lu. Anak Guru Ayub. Anak Guru Ayub lagi dah balik. Misalnya nih, anak Guru, Masya Allah lah anak Guru Ayub tuh jar, kada pernah keluar rumah jar, mudahan aku bebesanan jar. Nah, itu kan ada kan panjalan-panjalan. Keluar rumah kada disangui apa? Kayak anak keluar rumah anak. Wah ini kan boleh lihat apa-apa, bah duit aja. Di rumah aja begana yang wah aja. Jadi ada binian-binian yang kayak itu ibaratnya nih, yang inya kadahun keluar rumah kecuali ibaratnya nih inya diambil oleh mahramnya kayaknya, yaitu ketika inya sudah menikah, karena inya berpindah dari awal inya di rumah kuitannya berpindah kepada rumah suaminya. Dan inya kada kemana-mana karena kecuali apabila sudah ajalnya yang menjemput. Inya dipindah dari rumah inya menjadi ke liang lahatnya kayaknya. Ada perempuan-perempuan kayak itu. Salah satunya adalah perempuan-perempuan yang ada di Kota Tarim ibaratnya. Mereka kada pernah keluar kecuali darurat. Pengertian darurat tuh apa dulu Guru? Seperti apa ya Guru? Misalnya kayak darurat tuh lah, entah kebutuhan rumah habis misalnya, atau ada ulur misalnya diizini laki nih ibaratnya nih, kuitan meninggal, imba itunya keluar menuju rumah kuitannya, itu pun dengan izin suaminya. Dan di Kota Tarim itu apabila binian keluar, ibaratnya binian Kota Tarim itu keluar di antara waktu bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya hanya keluar. Kenapa? Karena di Kota Tarim para laki-lakinya antara maghrib dan isya itu padanya membaca Al-Quran tuh apa? Tadarus Al-Quran di masjid masing-masing. Jadi Kota Tarim itu sepi apabila antara maghrib lawan isya, dan itu kesempatan binian keluar. Artinya kesempatan untuk ada dilihat ya, kalau mengambil kesempatannya. Nih, wah ini kadang apa Pang? Nah, kayak apa tadi? Jagalah hati. Jangan, kada boleh kita berpikiran kayak itu. Tapi ya tadi mungkin jar Guru tadi kan ada aja. Ya salah satunya kan tadi dari Guru Ayub. Kada mau pembawaan kayak itu. Jadi dari kelahiran aja sudah kita banyak keistimewaan. Dari awal lahir sampai karena hari kiamat pun masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Sayyidah Fatimah menjadi pemimpinnya para perempuan ahli surga. Pemimpin perempuan para ahli surga. Sudah jadi pemimpin. Ya karena diriwayatkan bahwasanya ketika hari kiamat, ketika padang mahsyar, karena ada suara yang bergema. Kata suara itu, wahai para laki-laki, tundukkan pandangan kalian dan tutup mata kalian. Jadi padanya orang-orang di padang mahsyar itu apa nih? Takun. Lalu keluar pulang suara bahwasanya pemimpin perempuan ahli surga dan rombongannya akan melewati sirat. Jadi tundukkan mata kalian dan tutup mata kalian. Saking mulianya sampai hari kiamat pun indah dilihat oleh orang lain. Jadi ya luar biasa ibaratnya. Ya ibaratnya mudah-mudahan binian-binian yang masih ada saat ini ibaratnya nih kau mencontoh Sayyidah Fatimah. Ya seharusnya ini di akhir Bang lah. Tapi tetap lah Guru. Tapi bisa jadi ini akhir yang episode ini. Jangan Guru. Nih masih ada lagi kan kita. Masih ada lagi. Jangan berakhir di sini. Jangan, masih terus berlanjut lah. Gampang lagi kita itulah. Ada anak musul kah? Isra Mi'raj. Jadi pemirsa, Pak Guru perlu tahu nah, episode ini ada karena
usul dari Guru Saman. Berarti kan Guru Saman sempat sampai ke situ memikirkannya. Nah, berarti kita ini kan pintar kan memikirkan. Nah, Hah? Mengaku, berarti mengaku pintar. Jagalah hati. Sampai Guru Saman memikirkan gitu. Nah, walaupun Guru Saman sempat menolak untuk hadir di sini. Nah, cuma ya apa daya? Apa daya, sudah termasuk kantong. Pau. Nah, ini bukan mahram kita, jadi kada boleh kita memandang itu cukup aja. Kalau ulun kan memandang karena urusan pekerjaan. Kada kawa ulun. Nah, minta maaf nah. Kayaknya amun sidin live lah capturakan. Ini ini kan ini karena ini kan berurusan dengan hijab dari Al Mursidul Amin hijab. Nah, kada kawa ulun manoan. Masa ulun ini hijab dijual aja ulun. Yang mana warna apa? Pau. Ada Pesan Guru atau kesimpulan mungkin yang kita bisa dapat dulu ya untuk pembahasan yang pertama ini sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Ya biasanya menyimpulkan tuh pian biasanya setahun di podcast nih. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil. Catat. Buku dah. Sudah dipadai berapa kali bila hadir di podcast itu buku dibawa. Pulpen mencatat. Jadi kita sama-sama belajar di sini gitu nah. Jadi pemirsa Pak Guru terus saksikan program Pak Guru. Ulun kada bisa Guru masalah kesimpulan nih. Ulun tahunya ibaratnya jar pian ini luar biasa nah untuk luar biasa. Luar biasa. Jadi ya bisa kita ambil pelajaran aja artinya mudah-mudahan amin. Anak-anak kita ibaratnya yang jar Guru dia kalaupun ya kadusa yang bebinian atau lelakian artinya baik ya kalau Guru. Karena baiknya anak kita itu karena tergantung kepada orang tuanya juga. Ibaratnya kan saat ini lakian kabinia kan harus kita syukuri. Kenapa Bapak dari banyaknya orang yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun masih mengharapkan seorang anak itu sampai-sampai ada di pikiran mereka ibaratnya nih, ya Allah berikan un anak lakian kabinian un kada minta-minta lagi ya Allah, kada lagi un minta lakian kada lagi binian ibaratnya nih. Nah yang saat ini ibaratnya bisi anak binian lakian syukuri yang ada. Maka apabila orang itu bersyukur pacangan ditambah lagi. Tapi harus proses juga. Tepuruk sandal. Ya Pak. Tepuruk sandal aja lahir Guru kayak memuruk sandal aja lahir. Nah apalagi memuruk sepatu. Nah memuruk sandal Sidin memuruk sandal aja juga ada ganal lah lawan yang halus bebinan apalagi memuruk sepatu. Memuruk sandal tuh secepat kilat tuh gini kecuali salah sandal kada muat tuh lawas. Ya Allah. Luar biasa ya Pak. Jadi sekali lagi ini ibaratnya tadi pesannya ibaratnya ya banyak para keluarga-keluarga yang menantikan mempunyai ibaratnya buah hati. Jadi bagi yang belum ada sampai saat ini yang sudah lawas berkeluarga mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan mendapatkan keturunan ya Allah. Amin. Karena jadi yang penting tuh buat para orang tua yang di sana yang sudah menempuh jenjang pernikahan yang sudah lawas tapi kada dikaruniai seorang anak, jangan berkecil hati loh. Siapa tahu kan karena dengan sabar akhirnya ada, nah itu semakin membahagiakan. Siapa tahu kan ada ibaratnya nih belum nih Guru lah, ibaratnya disuruh berduaan dulu. Bisa juga. Mesra-mesra dulu berduaan, lalu puas-puasakan. Karena kan kalau ada anak kan ibaratnya anak diandak. Ke dapur main. Itu kalau rumahnya dapurnya langsung berduaan. Amun rumahnya banyak kan anak guring ya. Waktunya aja. Namun kata anak nih kan pikiran baiknya Guru, kapanpun kan, dimanapun bisa lah diatur. Jadi jangan berkecil hati. Jadi sekali lagi kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan bagi yang belum mempunyai keturunan, istrinya semoga cepat mendapatkan keturunan. Amin. Yang sudah mempunyai keturunan, mudahan anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah.
Amin. Wah, doa guru Aib nih luar biasa. Mbak sudah kayak ini kawan. Mbak sudah kena apa busu anu muntung ada besok ya. Hei, hafal aku. Kawan-kawan akrab juga. Hanya dapat digambut. Terima kasih banyak, Bro. Nggih, sama-sama minta. Nah, kita bertemuan di program Niat. Setiap hari Selasa jam 12 siang. Pastinya di YouTube Al Muslimin TV. Iya. Terus saksikan program Mbak Guru setiap hari Ahad jam 9 pagi dan pastinya selalu di YouTube Al Muslimin TV. Dan pesannya jangan pernah memotong-motong video yang ada di YouTube Al Muslimin TV karena satu takutnya akan menjadi fitnah karena kan cuma mendengarkan sekilas tapi secara keseluruhan kayak dengarkan karena tahu aja netizen ini ya Allah kalau salah sedikit sambatinya tahu ya netizen maha benar Apalagi ada kalimat pau. nah emang itu jadi bahan gitu Ray ngapain itu jadi podcast pau ya itu ya hampir aja sudah aja hey yang bawa acara gua yang ngomong di sini gua pau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.